Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sarta Dewi bisa menjumpai Anda kembali, tentunya dalam acara Manage Your Mind. Baik pemirsa Dhamma TV, pada kesempatan kali ini tentunya kita akan membahas sebuah tema yang menarik, yaitu perbedaan dalam kebersamaan. Kita kenali bahwa bangsa ini terdiri dari multiras, banyak sekali suku, bahasa, sehingga banyak juga agama, sehingga bagaimana sih sebenarnya kita menyatukan di dalam perbedaan-perbedaan ini. Baik pemirsa Dhamma TV, pada kesempatan kali ini tentunya kita akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber yang beliau memang sudah ahlinya. Saya perkenalkan juga tamu kita pada kesempatan kali ini, ada dua teman kami. Kebetulan teman-teman ini satu grup di WhatsApp. Wah, ini kita berbicara tentang spiritual, dan di perbincangan-perbincangan tersebut ternyata teman-teman ini mempunyai keinginan untuk bertemu dengan salah satu idolanya di Dhamma TV, yaitu Bante Jayamedo. Nama budaya Bante, saya sapa dulu. Sugihutu, semoga bahagia. Semoga bahagia, baik. Sebelum ke ngobrol sama Bante, kita kenalkan dulu, ini satu teman saya di sebelah kanan saya, ini Mbak Yunius. Betul ya Mbak Yunius? Kalau boleh tahu Mbak Yunius ini latar belakangnya apa nih Mbak Yun? Saya ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga ya. Kok seneng ngobrol-ngobrol spiritualnya dalam rangka apa nih sebenarnya? Ya memang dari dulu suka spiritual. Oh gitu ya? Ya. Makanya bikin grup itu ya? Iya. Nah, ini pengen nanti ingin bertanya lebih lanjut dengan Bante Jayamedo ya. Ini Koh Yung ini, kalau di Koh Buyung ini, kalau di WA ini sebenarnya nama aslinya siapa toh? Saya Buyung. Oh Buyung Tapi ya? Buyung Jawa. Maksudnya ada Buyung Jawa? Buyung itu kan biasanya nama Buyung Sumatera. Ini Buyung Tok. Buyung tok. Oh Buyung Tok. Buyung Tok, Saya gitu. manggilnya Buyung Tok apa? Nggak pakai embel-embel gitu ya. Buyung Tok ya? Oh ya wes, ini Mas Buyung sama Mbak Yun yang pada kesempatan Manage Your Mind kali ini ingin berbincang-bincang dengan Bante Jayamedo, dan kita sepakati tema pada kesempatan kali ini adalah perbedaan dalam kebersamaan. Baik, kita mengarah dulu ke Bante Jayamedo. Bante, apa kabar nih? Saya mau tanya dulu, katanya dari Amerika ini Bante ini. Coba cerita sedikit ya Bante. Iya, di sana saya multiras saya rasa ya. Sangat. Saya baru pulang dari Dibangsa. Amerika, Ye. dan di Amerika itu adalah melting pot. Jadi tempat campurnya macam-macam. Bangsa. Yang pertama, macam-macam bangsa. Ya. Mulai dari Amerika dan lagi Eropa. sampai Bhutan, Tibet, sampai orang dari Nigeria dan sebagainya. Iya, Jadi, iya, iya. Kemudian kedua adalah multi agama. Agama paham apa saja itu diterima, diberi kebebasan. Karena itu banyak di Amerika itu pelarian-pelarian, asilum dari negara-negara lain oleh karena tekanan kesukuan, tekanan agama, tekanan politik, itu mendapatkan tempat terhormat di Amerika. Sehingga kondisinya memang ya bercampur. Sehingga disitulah adanya perbedaan, diversity. Karena itulah lambang Amerika itu sama dengan Indonesia sebenarnya. Unity in diversity. Jadi unity, satu kesatuan, tetapi diversity. Karena kebetulan pada waktu 4 Juli hari kemerdekaan Amerika, saya juga ada di sana. Nah, dan ini adalah kedua kalinya saya tahun 88 sudah ke sana. Pada waktu itu saya gambarkan bahwa pasti kayak Indonesia banyak pidato, banyak parade dan sebagainya. Ternyata apa? Nggak ada apa-apa. Kebanggaan Amerika itu ada. Tapi tanpa parade, tanpa pidato, tanpa baju seragam dan sebagainya. Yang dilihat itu cuma satu. Kembang api yang menunjukkan brightness, Kegembiraan ya. kebesaran dan sebagainya itu. Di banyak kota begitu. Saya itu kecelik gitu. Dan yang satu lagi yang aneh di Amerika juga waktu kemerdekaan Amerika. Indonesia nanti 17 Agustus bendera merah putih di mana-mana ada. Tapi di Amerika hanya beberapa gelintir yang mengibarkan bendera Amerika. Khususnya adalah mereka adalah orang-orang veteran. Oh, oke. Jadi kalau dilihat di situ memang bungkus kesatuan, bungkus kebangsaan itu tidak terlalu dominan di sana. Yang dominan adalah spiritualsnya. We are in one. Kami adalah satu. American, bangsa Amerika. Nah, ini yang menyatukan, yang saya katakan
sangat mengesankan bagi saya. Di sana adalah freedom, kebebasan, ya, bahwa mereka yang masuk ke Amerika itu mereka yang tertekan batinnya, tertekan hidupnya. Nah, inilah yang mengakibatkan Amerika itu mempunyai sifat yang berbeda, dan memang arogansinya keluar sebagai jagoan kebebasan. Meskipun di dalamnya kita tahu juga ada masalah-masalah diskriminasi ras dan sebagainya, tapi itu bukan suatu hal yang ya, meskipun mungkin salah seorang calon kandidat presiden Amerika juga ngomong soal ras, the Mexican, orang Meksiko itu dicap sama dia adalah pemerkosa, perampok, kejahatan, itu khas tipe. Ya. Nah, ini seringkali ya tidak tepat juga ya, sebagai seorang calon kepala negara mencap imigran, karena banyaknya imigran dari gelap juga ya. Juga sekarang di Inggris juga sudah 1.000 orang yang menunggu mau masuk ke Inggris. Kebanyakan dari negara-negara Afrika dan negara-negara Timur Tengah yang sekarang bergolak dan dirasakan sebagai beragama. Kenapa kok merasakan adanya tekanan? Harusnya agama itu adalah membebaskan. Agama adalah membebaskan. Seharusnya demikian. Bebas dari ketakutan. Jangan beragama itu ditakuti terus-terusan. Ya beban juga. Ya. Tapi bukan berarti tidak pernah takut, gitu loh. Betul. Nah, jadi perbedaan dalam kebersamaan itu. Nah, kita lihat bahwa pada zaman-zaman dahulu memang kita memerlukan persatuan Indonesia. Karena pernah Indonesia itu dipecah belah oleh Belanda menjadi diversity itu, sehingga tidak ada kesamaan. Tetapi dikembangkan bersatunya Indonesia di dalam satu kebangsaan menimbulkan kekuatan. Tetapi kalau bersatunya itu menghilangkan perbedaan, ini akan membuat malapetaka. Karena manusia akan kehilangan kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan mendirikan tempat agama, mendirikan tempat beribadah. Ini juga salah satu hal yang perlu dikumandangkan. Ya. Kita boleh seagama, tetapi manifestasi beragamanya itu berbeda. Wow. Sementara itu dulu. Iya betul ya, benar sekali. Kita boleh seagama, tapi manifestasinya berbeda-beda, perwujudannya itu berbeda-beda, karena memang ada level-level pemahaman yang berbeda, begitu ya, Bante. Mungkin ada satu kata yang saya pernah ingat bahwa perbedaan di antara kita semua sebenarnya adalah tingkat pemahaman dari masing-masing orang. Jadi itu yang seharusnya menimbulkan dinamika di dalam kehidupan ya, Bante Jayamedo. Baik, kebetulan kemarin juga ada Dalai Lama di sana ya, Bante? Ya, kebetulan. Di dalam rangka bertemu dengan Dalai Lama bukannya di Eropa ya? Enggak, beliau kan tinggalnya sebagai pelarian. Pelarian yang sekarang tinggalnya di Dharamsala di India. Dan kebetulan tahun ini pada tanggal 6 Juni yang lalu beliau berusia 80 tahun. Oh, ini dalam rangka ulang tahun ini? Di dalam rangka, dan kebetulan waktu itu saya ada di New York dan mengetahui beliau ada di sana, maka karena saya sangat mengagumi tokoh beliau, pemikiran-pemikirannya dan sebagainya. Meskipun beliau tokoh agama dan sebagai pelarian, refugee, belum pernah dia mengatakan pemberontakan terhadap Cina. Beliau tidak pernah mengatakan kekerasan terhadap Cina. Dia hanya mengatakan kami tetap ingin berada di dalam lingkungan RRC. Tetapi yang pertama, lindungilah agama kami. Lindungilah kebudayaan kami. Lindungilah lingkungan hidup kami. Kalau itu 3 dilindungi, saya yakin bangsa itu akan menjadi bangsa yang besar. Ya, itu sebenarnya perbedaan adalah kekayaan ya, Bante. Perbedaan adalah kekayaan kalau kita bisa memanage kebersamaan itu. Karena itulah manage your mind, dalam otak pikiran orang-orang itu. Unity in diversity, bersatu di dalam kebersamaan, bersama di dalam persatuan, itu sangat penting sekali. Dua-duanya ini adalah unsur yang sangat dominan. Ya. Yugoslavia pernah menjadi satu di bawah Presiden Tito, tetapi karena ada fanatisme nasionalisme, fanatisme agama, maka berdampak Yugoslavia itu menjadi pecah. Ya, berapa 5 atau 6 negara sekarang ini. Jadi ini kan harus
Dan Indonesia juga demikian, penuh dengan perbedaan-perbedaan. Ya. Tetapi kalau tidak di dalam manage your mind-nya itu adalah we are one. Kita adalah satu. Satu dalam arti, dalam orang Jawa punya falsafah itu. Yang dikatakan kita itu podo-podo titah. Jadi awalnya nenek moyang, kearifan lokal sudah mengatakan kita podo-podo titah. Kita sama-sama manusia yang mendambakan kebahagiaan. Nah sekarang ini pecah. Kita tidak pernah mengatakan kita podo titah. Aku agama A, itu agama B. Kamu suku A, ini sampai sama-sama seagama. Paham kamu beda dengan. Jadi bahasanya lian, others. Begitu kita ngomong soal lian, maka kita langsung terpisah. Tapi kalau kita ngomong we, kita, maka kita akan menjadi satu. Karena itu seringkali saya bertemu dengan beberapa teman, lebih enak jangan ngomong agama, ngomong soal makanan, soal apa. Jadi begitu ngomong agama, bisa geger. Betul. Karena perbedaan yang diomong. Bedanya apa? Ini. Dan seringkali orang menyamakan, oh di agama saya ada unsur ini, agamamu bagaimana? Begitu di situ tidak ada, wah kamu itu lian. Iya, wong liya ya. Wong liya. Sedangkan kita itu sebenarnya kita harus merangkum, kita itu adalah sebenarnya satu, yaitu sesama umat Tuhan yang mendambakan kebahagiaan. Hanya itu aja kuncinya itu. Kuncinya adalah sesama umat Tuhan yang mendambakan kebahagiaan. Baik, Bante, nanti kita lanjutkan perbincangan kita. Baik, bersama Dhamma TV, tentunya Anda ingin tahu apa yang akan kita perbincangkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya salam jumpa bagi Anda, pemirsa yang baru saja memutar channel kami. Dan tentunya Anda yang bisa melihat kami dari Android Anda melalui bagian TV, juga melalui streaming. Tentunya saya berharap bahwa Anda dalam kondisi yang sehat pada saat ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya masih bersama Bante Jayamedo sebagai narasumber kami. Kemudian ada Mas Buyung dan Mbak Yunius yang kebetulan juga ingin berdiskusi dengan Bante Jayamedo. Baik, tadi kita berbicara tentang perbedaan dalam kebersamaan. Mungkin Mas Buyung tadi ingin bertanya kepada Bante Jayamedo apa yang sudah menjadi unek-uneknya nih. Monggo Mas Buyung. Jadi gini Bante, saya tadi tertarik dengan apa, We Are One itu ya. Kalau di Indonesia itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tapi satu jua kan gitu. Kalau saya kok cenderung lebih cocok satu tapi berbeda-beda. Jadi apa ya namanya? Ika Tunggal Bhinneka mungkin ya. Jadi bukan Bhinneka Tunggal Ika. Ini juga bahasa dari, bukan bahasa Pali ya Bante ya? Bhinneka Tunggal Sanskerta atau Kawi. Oh Kawi ya. Karena dari rumput tatular dari Majapahit. Majapahit ya. Asalnya itu adalah Siwa Buddha. Ya. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Siwa Buddha itu Bhinneka. Itu harus realitasnya dulu adalah bukan persatuannya dilihat dulu. Yang dilihat itu adalah realita different. Bermacam-macam. Anggrek pun macam-macam jumlahnya. Roses, apa bunga mawar banyak. Wong Jawa pun nggak satu, beda-beda. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Solo, Semarang, Banyumas, itu bukan satu. Nah ini harus dilihat realitanya itu adalah perbedaan. Tetapi harus memahami kita butuh menjadi satu untuk mencapai kebahagiaan. Kalau tidak mau bahagia, ya jangan jadi satu. Karena itu Bhinneka Tunggal Ika, bukan Eka. Eka itu satu tapi terbagi. Terjadi beberapa elemen yang menyatu jadi satu, itu Eka. Tapi kalau Esa, itu adalah satu tak terbagi, yaitu yang mutlak. Apapun namanya, jangan dipaksakan satu nama. Nah, di situ. Nah, kemudian apa? Tanhana Dharma Mangora. Tanhana itu tan ono, ura ono. Oh, tanhono. Dharma Mangrua. Tidak ada kebenaran yang mendua. Kalau ada kebenaran mendua, salah satu salah atau dua-duanya salah. Karena kebenaran itu mukanya cuma satu. Yaitu apa tadi? Semua mencari kebahagiaan. Ya cukup bener ya guys. Bahwa semua agama harus memberitakan dan melaksanakan kasih tanpa diskriminasi, tanpa tekanan, tanpa paksaan, tanpa kekerasan.
Karena siapapun juga didiskriminasi, nggak suka, tidak ada kebahagiaan. Siapa yang dipaksa itu nggak enak, namanya perkosa. Enak ya. Boleh. Iya, Jadi betul. serawungnya itu, harmonisnya itu kerukunan ini. Karena itu ada nilai-nilai musyawarah dan mufakat. Seninya justru ada di situ. Ya? Seninya di situ. Nah, biasanya yang mayoritas yang memaksa yang minoritas. Atau yang minoritas bisa juga membuat gatal mayoritas seperti kutu di kepala. Batu di sepatu, ya kerikil. Kerikil di sepatu. Membuat gatel ya. Nah, Meskipun ini minoritasnya. dari empun tatular. Nah, kita lihat bahwa Siwa Buddha itu dua agama yang beda. Pada saat itu ya, ada dua agama. Dari saat itu dan sekarang pun Oh, beda, iya. nggak akan sama. Tapi Sejarahnya kalau Anda beda. lihat candi-candi di Jawa Tengah, itu kelihatan Buddha sendiri, Hindu sendiri. Prambanan, Sewu, Borobudur, Kalasan, semua sendiri-sendiri. Tetapi yang penting, ikannya apa? Berdampingan secara damai. Saling menghargai, saling menghormati. Karena arahnya itu ke atas, kepada yang mutlak, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ujungnya itu semua ke atas, naik ke atas, damping. Nah ini mesti dicontoh. Bisa nggak tempat ibadah itu berdampingan secara damai? Semua mengatakan ya, saya bantu, saya nggak mau ganggu. Nah lain lagi di Jawa Timur, waktu berpindahnya kerajaan ke Jawa Timur, Siwa Buddha itu tidak berdampingan secara damai, tumpuk. Seperti Anda pergi ke Candi Jago, ya, bagi orang-orang dari Malang, yang bawah itu Hindu, yang di atas itu Buddha. Lah kok bisa? Nah kalau zaman sekarang apa bisa? Satu agama A, lantai atas agama B. Wong dampingan saja kok pada padu. Izin tidak boleh, FKUB, wah macam-macam izin 60, wah, enggak. Ini contoh bagaimana kearifan lokal Indonesia waktu itu kita contoh. Bineka, Siwa sendiri, Buddha sendiri. Tapi ikannya ada, yaitu kita ingin hidup berdampingan secara damai, secara tulus, ikhlas untuk kebahagiaan bersama. Ini mindsetnya itu. Agama Buddha di Indonesia beda dengan agama Buddha di Thailand, di Sri Lanka dan sebagainya. Budanya sama, kitabnya sama, ajarannya sama. Realisasinya tanahnya ini adalah diwarnai dengan kearifan lokal, dengan tradisi-tradisi lokal. Ini yang harus kita hormati. Jangan berkiblat keluar. Agamanya memang berasal dari luar, tetapi pada waktu kesini sudah di blending menjadi satu. Ibaratnya bakpao itu dari Cina, tapi nggak pakai bak, nggak pakai babi. Ada bakcang tapi nggak pakai babi, tapi ada tetap bakso. Nggak ada baknya, nggak ada babinya. Ada hasilnya Mbak itu. Ada bakmi keluntung, ada bakmi dok, ada duk-duk. bukan lagi sono, sini. Karena apa? Kearifan lokal inilah yang mewarnai warna yang khas dan bisa dinikmati oleh konsumennya. Yang konsumennya adalah masyarakat setempat. Masyarakat ini dan Dekat bisa di dirasakan, hati. luar negeri juga bisa merasakan Uniknya. kuliner Indonesia. Nah, agama juga begitu. Iya, agama juga begitu ya Pak. Iya. Jadi unik ya ketika dia bergabung dengan kearifan lokal. Betul. Kekhasannya itu ada di situ. Iya. Betul. Tapi Jadi- kearifan lokal sekarang itu semakin ditinggalkan gitu Pak. Semakin Betul, ini. kita tidak bisa lepas daripada kondisi global. Dengan adanya TV, internet dan sebagainya, pemikiran-pemikiran luar itu. Tapi karena itulah kearifan lokal pun tidak bisa mandek begitu saja, tetapi harus juga bertransformasi dengan kondisi Kekinian. global, kekinian. Ya. Betul sekali. Ya batik misalnya, kita kan nggak bisa batik model keraton Jogja abad ke-18. Batiknya sih tetap batik, tetapi bentuk kainnya, coraknya Desainnya, coraknya. sudah beda. Jangan mengharapkan yang lama itu 100% masuk, tetapi harus ditransformasi sesuai dengan kebutuhan selera masyarakat kekinian. Disitulah letaknya toleransi itu penting.
Bante, kalau kita berbicara tentang masa lampau, masa lalu ya Bante. Kalau masa lampau di kehidupan yang lalu, kita mengatakan bahwa agama sudah berusia ribuan tahun, Bante. Bahkan kalau saya lihat sesosok Bante, seorang biku tetap memakai baju dari ribuan tahun yang lalu, Bante. Kok nggak kekinian, Bante? Ya memang untuk para biku memang ada yang bergerak ke situ, yaitu yang dari aliran lain. Meskipun aliran lain pun bergerak pada abad yang 14-15 seperti di Tiongkok, bukan kekinian sekarang. Nah, mengapa biku pakai model begini? Karena seorang biku itu harus hidup sebagai fakir miskin. Oh, fakir nih, kaum fakir ya. Kaum fakir miskin. Islam juga ada fakir miskin ya. Di dalam Undang Dasar 45 juga ada fakir miskin itu disantuni dan dipelihara oleh negara. Sesungguhnya para biku ini adalah fakir miskin. Dikatakan fakir bahasa Arab karena itu pertapa. Yang untuk makan besok tidak tahu. Karena saya makannya dapat dari pemberian umat. Yang di kedua katakan miskin, hartanya memang terbatas. Bajunya, warnanya itu dari potongan-potongan dulu, potongan dari kuburan. Ya, kemudian warnanya dicelup, warna ini. Dan kita hanya memiliki kebutuhan pokoknya cuma 4. Ya, yaitu kamar pun harus sangat kecil, ya, sangat sederhana. Tempat tidur juga tidak boleh tinggi, tidak boleh memiliki harta. Itu semua, meskipun begitu kok masih antik gitu loh. Biarpun usianya 2.600 tahun, ya tetap unik. Tetap unik ya. Bisa ke Amerika lagi. Bahan Bersama Damat TV, perbincangan kita semakin seru karena tadi Ibu Produser sudah bilang berakhir di segmen ini. Kita ketemu setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Baik, Pemirsa Damat TV, tentunya masih bersama saya Sarta Dewi dalam Manage Your Mind dan narasumber kita Biku Jayamedo. Baik, dan teman kita, teman bincang kita ada Mas Buyung dan Mbak Yunis. Mbak Yunis rupanya sudah pengen tanya-tanya ini, ingin tanya-tanya sama Bante. Mau nggak Mbak Yunis ditanyakan? Gini Bante ya, saya ini cuma merasakan aja dari zaman dulu waktu saya masih kecil tuh, saya merasakan itu toleransi dan rasa kesatuan itu lebih kental gitu, lebih kuat dibandingkan sekarang itu. Lebih guyup gitu ya orang-orangnya ya. Iya. Di kampung-kampung. Terus sekarang ini kok semakin luntur gitu kan? Iya, dimanapun luntur itu ada. Karena beda zaman, beda rasa. Nah, intoleransi memang di dalam statistik bangsa Indonesia ini dilakukan oleh beberapa lembaga survei. Intoleransi itu memang meningkat sekali. Intoleransi meningkat. Kemungkinan besar juga disebabkan karena masyarakat itu terlalu dicekoi, Anda itu beda dengan saya. Justru melalui agama ini yang membuat perbedaan. Kadangkala dari melalui agama itu. Begitu kelihatannya, mungkin agamanya sama. Begitu pahamnya beda, mulai dia menarik garis. Anda itu beda. Nah, beda ini seringkali disikapi dengan sikap intoleran. Kalau saya dengan Anda pasti beda. Roknya aja beda, rok saya beda. Warnanya juga berbeda. Jadi nggak enak. Tapi saya menghargai. Ya. Karena Anda wanita. Kalau saya pakai seperti itu, aku kidan. Tapi kita menghargai beliau pakai begini. Yang satu pakai sarung, yang satu pakai jubahnya bentuknya beda. Kalau kita menghargai, yaitu barulah kita merasa Anda tetap sahabat saya. Meskipun ada perbedaan, Anda tetap sahabat saya, tetangga saya. Meskipun kita beda agama, beda paham, beda suku. Nah, menghargai ini yang seringkali luntur karena apa? Aku lebih daripada kau. Aku lebih benar daripada kau. Aku lebih sah daripada kau. Itu. Nah, ini seringkali membuat padu. Sedangkan ajaran leluhur kita sing podo rukun ojo padu. Padu jangan, padu do. Ya. Tetapi padu ya, dipadukan ya. Padu. Dipadukan, merah putih beda.
Tapi kalau dipadukan, itu adalah serba keindahan. Jadi memadukan, manage your mind itu, memadukan segala macam perbedaan itu adalah suatu rahmat yang menjadikan keindahan. Kalau tidak, itu menjadi acak-acakan. Bahayanya di situ, Mas. Jadi memadukan, kita mau ini seperti ini. Juga demikian. Dan saya pernah bertemu dengan seorang ulama Islam di Makassar. Nah, beliau orangnya sangat sederhana, pakai sarung. Dengan saya itu kelihatan kok simpati. Kemudian saya deketin beliau, kita duduk berdua. Kemudian dia lihat di situ. Terus beliau ternyata apa? Orang Madura. Orang Madura gitu. Baru saya mengatakan, Pak, saya kebetulan juga turunan Madura. Bapak saya Madura. Tapi saya lahir banyak di Jawa. Oh iya, enggak. Tapi saya beragama Buddha. Apa dijawabnya? Bilang, enggak apa-apa. Berbeda-beda itu baik. Kemudian beliau mengatakan apa? Lihat itu, backdropnya di panggung. Kalau itu cat hijau semua, dasarnya hijau, hurufnya hijau, tanggalnya hijau, apa bisa dibaca? Dibilang gitu. Coba itu lihat deh tuh, ada warnanya, ada backdropnya hijau, tulisannya kuning, ada merahnya. Itu keindahan. Jadi perbedaan itu, toleransi itu di situ. Nah, seringkali orang fanatik, jadi semua dicat kuning, abang hijau. Waduh, fanatisme ini yang kadang-kadang. Jadi cara pandang, mindsetnya itu yang berbeda. Bahwa satu itu adalah paling baik tadi. Kalau berbeda, itu jelek. Nah, ini yang salah. Nah, kita harus bisa memadukan dengan cantiknya bermacam-macam warna agama, warna suku. Di dalam organisasi pendidikan yang saya ikuti sudah 30 tahun di Jakarta juga. Di dalam yayasan itu, nomor satu, harus ada bermacam-macam suku. Kedua, macam-macam agama. Tetapi kita mempunyai satu tujuan, yaitu apa? Mengembangkan yayasan pendidikan ini yang profesional, berbudi luhur, profesional luhur, dan mempunyai cita-cita kebangsaan. Dan itu ada orang-orang macam, misalnya TB Sumatupang, Batak Kristen. Kemudian ada Fransida, NTT, Katolik. Kemudian ada, kemudian dua-duanya pahlawan nasional. Kedua satu lagi Islam juga, namanya Syafruddin Prawira Negara. Itu dari Banten, Islam. Saya juga Buddha ada di situ. Anak Agung, Gede Agung, itu ada di Hindu. Kita semua adalah satu dan bisa guyub, rukun, membangun persatuan untuk apa? Kebahagiaan bersama. Dan saya banyak belajar. Kemudian saya sangat bangga dengan tokoh-tokoh pahlawan nasional itu. Jadi membangun kesadaran kolektif itu untuk bisa seperti itu gimana, Bante? Ya itu memang pengaruh pendidikan nomor satu. Pengaruh pendidikan. Pendidikan jangan mengkotak-kotakkan agama. Ini kan mengkotak-kotakkan. Betul. Di Singapura sendiri. Zaman dulu kita nggak pernah mengkotak-kotakkan agama. Betul. Di Singapura sendiri pelajaran agama sudah dihapuskan, Bante. Setelah 5 tahun dicoba, ternyata hanya menimbulkan perpecahan di sana. Ya, betul. Kalau sekarang, apakah pelajaran agama masih perlu? Saya kira tetap di KTP perlu. Itu apa perlu? Saya kira tetap perlu. Namun cara materi yang diajarkan maupun teknik pengajaran tidak menimbulkan fanatisme. Tapi harus menimbulkan toleransi dan budi pekerti. Orang yang beragama belum tentu perilakunya memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi lingkungan. Kalau dia terlalu fanatik, menganggap dirinya yang paling benar. Karena jadi agama, tetap, jadi harus diimbangi. Ya. Jadi agama itu yang diajarkan bukan kulitnya, tetapi lebih banyak kepada intinya, the essential. Kalau kemarin kan pelajaran agama adalah yang terbaik dan terbenar adalah agamaku. Kamu masuk agamaku akan masuk ke surga, kan gitu kan propagandanya, jualannya. Ini kita ngomong seperti itu loh, Bante. Ya, faktanya begitu. Semua agama juga begitu. Iya kan? Orang jual kecap juga sama. Sama marketing. Agama Buddha juga begitu. Tapi ini memang universal law, hukum universal. Kalau Anda menjalankan jalan ini, maka konsekuensinya memang surga. Cuman ada yang satu sangat menjamin sama sekali, yang satu abu-abu. Dalam pengertian satu tidak menjamin sama sekali. Itu akan agama konsekuensi.
Seperti agama Buddha itu agama konsekuensi. Kalau kamu menjalankan ini, pasti konsekuensinya itu. Namun kalau menjalankan ini ke sana, tapi tidak ada paksaan. Karena itu di dalam agama Islam juga tidak ada paksaan dalam agama sebenarnya. Tidak ada lah. Tetapi dalam prakteknya memang kadang-kadang manusia itu penuh dengan fanatisme. Jadi toleransi itu ada dua macam. Ya, itu tadi. Yang satu adalah toleransi pasif, satu toleransi aktif. Toleransi pasif itu adalah saya mempunyai staf orang Islam, orang Betawi, sholat. Itu kalau sudah jamnya, waktunya sholat, stop dulu sholat. Ini sajadahnya, ini arahnya ke sana. Kita dorong dia untuk menjalankan aturan-aturan agamanya. Kita toleran, tidak merasa rikuh. Di rumah saya sudah ada sajadah dan sebagainya. Pada waktu saya masih belum jadi biku, ini ceritanya, masih menjadi profesional. Ini adalah toleran. Jadi apapun juga, yang satu makan daging, satu tidak makan daging, silahkan. Satu puasa, yang satu makan, yang mana mesti menghormati dulu. Yang puasa menghormati yang tidak puasa, yang tidak puasa menghormati. Dua-duanya saling menghormati. Iya dong. Itu saling. Kemudian adalah kalau toleransi aktif adalah itu seperti juga terjadi pada waktu zaman dulu. Jadi kalau ada masjid yang sedang dibangun, orang Kristen pun bangun. Waktu itu, waktu sekarang mungkin nilainya, value-nya beda. Kalau gerejanya mau dibangun, orang sekampungnya juga menyediakan. Tapi sekarang pun sudah bisa juga toleransi aktif terjadi. Misalnya waktu Natal, ya Ansor itu juga menjaga masjid, gereja-gereja dan sebagainya dari tindakan orang-orang yang tak terpuji. Itu adalah toleransi aktif. Jadi membantu orang lain secara aktif, tidak pasif. Nah, itu bisa mengakibatkan ya kerukunan harmonis. Dan memang kan saya katakan pengajaran saat ini baik melalui televisi, melalui radio, melalui pengajaran di sekolah, memang intoleransi ini, misalnya satu contoh televisi, kalau seseorang pindah agama dari A ke B, wah, apa enggak merasa itu juga menyakiti dari agama yang lama? Ya, yang gitu tuh ya, toleransi itu yang tidak dipikirkan ya. Kalau televisi pun juga harus ikut menjaga dan membangun toleransi aktif, menjaga perasaan agama lain. Iya. Jadi kalau orang pindah ke agama lain itu urusannya dia. Pribadi. Kenapa sih harus di blow up? Jadi di sini pendidikan dan media itu ya. Pendidikan dan media sangat penting. Sangat penting. Sangat penting sekali untuk saling tukar-menukar. Baik, nanti kita akan lanjutkan pembicaraan. Baik, Pemirsa Dhamma TV sudah semakin panas, tapi kita akan sampai kepada segmen terakhir. Mungkin kita akan ketemu lagi yang di pembicaraan yang lebih lanjut. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan pembicaraan setelah yang satu ini. Baik, Pemirsa Dhamma TV, sampai di segmentasi terakhir kita. Pembicaraan ini sebenarnya semakin panas, tapi kok kayaknya sudah sampai terakhir nih ya. Kita ngobrol-ngobrol. Tadi, Mas Yung, kita berbicara tentang perbedaan dalam kebersamaan. Apa sebenarnya bagaimana cara menciptakan kebersamaan? Bukan hanya masalah agama loh ini, di perbedaan di antara kita ini. Kalau pengalamannya Mas Yung gimana, Mas Yung? Pengalaman saya jelas ya, kalau cara untuk menciptakan kebersamaan itu ya kita harus menghargai perbedaan gitu loh. Ya perbedaan, segala macam perbedaan hobi, perbedaan keyakinan, perbedaan apapun harus kita hargai. Jadi ya gimana lagi ya untuk mencapai itu ya egois gitu lah. Selera makan aja bisa beda-beda ya. Satu keluarga gitu. Satu keluarga beda-beda, mau makan di luar aja soro. Aku mau ini, orang papat mau ini dewe-dewe. Ada satu pengalaman saya waktu kemarin pulang dari Amerika. Konsulat Jenderal Konjen di Los Angeles. Itu mempunyai konsep bagaimana menciptakan kebersamaan umat beragama. Nah, itu adalah kemarin pada waktu perayaan Waisak di Konjen, di tempatnya Konjen. Itu ketua panitianya itu adalah ketua masjid. Oh, Waisak tapi ketua masjid ya? Iya, perayaan bukan ibadah, bukan peribadatan. Iya. Perayaan Waisak. Panitia ini ketua panitia di Konjen itu adalah Muslim. Nah, pada waktu saya halal bihalal di rumah beliau, di acara halal bihalal Islam itu, ketua panitianya Hindu.
Hindu. Boleh. Kemudian nanti di acara Natal juga agama lain nanti. Jadi ikut memahami ya, Nah, mengerti semua gitu. Penganut agama itu, apapun agamanya, anut grup yuk membantu perayaannya, tidak membantu peribadatannya. Ya. Guyupnya itu yang menyumbangkan lagu-lagu, makanan, pasang kernak pernik dan sebagainya. Dan Ikut ini memang merayakan. peranan leader ini penting. Betul, leader. Apakah dia memang berjiwa kebangsaan atau kebangsaannya itu hanya mulut? Sempit. Ya namanya kebangsaan tapi kenyataannya selalu Bener dewe ya. kotak-kotakan dan lebih fokus kepada orangan. Saya juga pada waktu di New York juga saya menemui Ustadz Ali, yaitu di masjid pada waktu mereka sedang menjelang sholat tarawih. Saya datang ke sana, wah memang menjadi perhatian banyak orang. Tapi kita bisa menunjukkan simpati kita kepada mereka pada waktu mereka menjalankan ibadah puasa, kita ngobrol dan sebagainya. Kan beliau pernah dipanggil oleh Presiden George Bush untuk menanyakan mengenai mengapa Islam Indonesia itu berbeda dengan Islam Timur Tengah. Berbedanya itu apa? Islamnya sama, tetapi kualitas manusianya relatif Ya, ya, relatif. lebih toleran, lebih menghargai perbedaan dan sebagainya. Itu dipuji oleh luar. Oh. Nah ini yang harus dikembangkan. Betul. Dan Ustadz Ali ini sangat berpengaruh di New York dalam peranannya di dalam memberikan image yang sangat baik terhadap Islam itu. Tidak seperti yang orang Barat pandang Islam yang sekarang terjadi di Timur Tengah. Dan kita bisa berdialog pada waktu beliau buka puasa pada waktu. Saya nggak diundang memang. Sengaja saya datang waktu buka puasa. Saya mengambil kesempatan itu untuk melakukan dialog karena 2 hari kemudian saya harus pulang harus melanjutkan perjalanan ke Los Angeles. Nah ini adalah cara-cara yang sangat indah sekali yang dilakukan oleh Konsul Jenderal di Los Angeles ini. Jadi kalau soal perayaan, kenapa enggak? Tetapi beliau mengatakan, oh ya memang ada orang-orang tertentu yang mencela itu. Wah, yang tidak boleh sesuai dengan dalil agamanya, tidak boleh begini, tidak boleh. Tapi karena yang nomor 1 ini mempunyai cita gitu, yang tidak mau ya nggak usah ikut. Wah ini cuma perayaan, makan, tidak boleh ada syiar agama yang mencoba menarik-narik. Nah ini etika yang satu lagi ini juga boleh tidak boleh menarik-narik agama orang lain, tetapi mengetahui, memahami agama orang lain itu penting. Nah di Jakarta juga ada suatu universitas yang dikelola oleh secara umum juga. Di situ juga dilakukan adalah comparative study. Jadi setiap mahasiswa harus tahu agama-agama yang ada di Indonesia ini. Ya agama yang mengajar juga kelompok dari ICRP, Indonesian Conference of Religion for Peace. Religion for Peace. For peace. Ya, agama untuk perdamaian. Wah itu bagus banget itu ya. Nah, Bikin aja itu. kita mempunyai suatu program. Jadi masuk ke universitas, masuk kemana ada sekolah agama. Tetapi kita menceritakan indahnya agama itu persamaannya ada di mana. Agama itu apa sih Bante sebenarnya Bante? Wah nanti dulu itu panjang gitu. Biar tahu gitu loh. Jadi Iyalah, kita itu membandingkan beda-beda, mengenai agama-agama itu di segi persamaannya, Ya. bukan segi perbedaannya. Bertambah banyak perbedaan yang kita utamakan, perpisahan bertambah banyak. Tambah terkotak-kotak. Tetapi kalau itu persamaan, puasa di dalam agama Islam bagaimana, di Hindu gimana, di Buddha Katolik. gimana, Ada semua. Katolik apa, ya kemudian zakat fitrah itu ada di mana, semua dicari persamaannya. Itulah cara-cara untuk meningkatkan kebersamaan kehidupan beragama. Religion for peace. Agama adalah untuk perdamaian. Perdamaian adalah persyaratan utama untuk kebahagiaan bersama. Itulah yang kita dambakan. Baik pemirsa, rupanya waktu juga yang akan memisahkan kita. Tentunya di dalam tema perbedaan dalam kebersamaan ini mungkin narasumber kita Bante Jayamedo akan memberikan kesan dan pesan. Tapi saya ingin meminta juga dari Mbak Yun dan Mas Buyung apa yang bisa diungkapkan di dalam
tema yang satu ini mungkin? Ada pesan atau ada kesan? Monggo, Pak Yun, silakan lihat kamera. Ya, mungkin untuk meningkatkan toleransi ini kita melalui pendidikan dan peran media ini. Itu aja. Oke. Pendidikan dan peran media ya yang bisa meningkatkan toleransi di dalam perbedaan-perbedaan kita. Oke, monggo Mas Buyung, apa kira-kira? Kalau saya sih singkat aja ya, mungkin kita bisa mencontoh Arema gitu. Arema itu kan salam satu jiwa, padahal di dalam masyarakat Malang itu kan macam-macam ya, ada Arema Batak, Arema Manado, Arema Madura, Arema segala macam, tapi mereka itu bisa bersatu untuk jadi Arema. Jadi itu aja lah yang bisa kita jadikan contoh gitu. Ya, Arema itu bukan hanya bola ya berarti ya? Bukan, kalau bola itu Aremania. Arema itu Arema salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Baik. Jadi Arema ini juga bisa menginspirasi kita untuk menyatukan perbedaan dalam satu jiwa itu tadi ya Mas Buyung ya. Baik, mungkin Bante Jaya Medo bisa menutup kesimpulan. Ya, saya akan bahwa kalau kita bicara soal olahraga, semua bisa bersatu. Pasti dalam itu. bidang terutama olahraga, itu nggak ada agama, nggak ada suku, cuma satu. Tapi begitu fanatisme terhadap kelompoknya, dia jadi hooligans, perusak dia. Fanatisme. Oh, fanatisme ya. Jadi menyatu itu bagus, salam satu jiwa, iya. Tapi begitu jiwanya sakit, dia akan menjadi perusak, yaitu hooligans. Hooligans yang merusak. Selesai pertandingan, kebetulan ini sifat bangsa. Nek kalah mesti ngamuk. Ini yang tidak boleh nih. Yang kedua adalah Gak sportif. Kebersamaan itu juga hati-hati. Seringkali menjadi fanatisme kelompok. Kita boleh solidaritas itu boleh, tapi solidaritas yang baik dan yang benar. Tapi kalau itu tidak baik, tidak benar, tidak boleh ada solidaritas. Kalau fanatisme bangsa? Fanatisme bangsa sama. Lihat Hitler. Iya. Lihat Amerika. Jepang. Iya sih. Ya, itu juga tidak boleh. Bentuk apapun juga fanatisme adalah salah. Karena apa? Selalu melukai orang lain. Tidak membuat kebahagiaan dengan orang lain. Orang lain itu bisa bangsa beda, itu tidak boleh. Ini yang kita harus menjaga. Nah, sebenarnya Pancasila itu sudah menjaga ketuhanan yang Maha Esa. Itu tidak menyatakan satu agama. Ya. Kemudian ketuhanan ini baru bisa menjadi baik kalau disertai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi beragama itu harus dengan kemanusiaan yang beradab, yaitu apa? Humanity religions. Jadi agama yang beradab. Jangan sampai beragama menjadi orang yang tidak beradab, tidak adil. Kemudian yang ketiga disertai dengan apa? Persatuan Indonesia, kebangsaan. Ya, jadi nilai-nilai budaya Indonesia harus masuk ke dalam penghayatan agama, kearifan lokal itu. Nah, 3 minimum ini saja sudah akan banyak membantu mengenai kehidupan berbangsa bernegara ini menuju pada kebahagiaan bersama itu. Keadilan. Bersama tidak hanya Indonesia tapi juga ASEAN, bisa juga dunia. Itulah sumbangan kita sebenarnya. Ya, ini berarti Pancasila berarti kita tutup ya. Baik, terima kasih atas kedatangannya Mbak Yun juga Mas Buyung. Terima kasih banyak. Terima kasih juga atas pencerahannya dari Bante Jaya Medo. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya di dalam perbedaan dalam kebersamaan ini yang harus kita pikirkan bersama sebagai bangsa di negeri ini, bahwa kita ternyata berbeda-beda, tetapi kalau kita bisa menyatukan kebersamaan, persamaan di dalam perbedaan ini, tentunya kita akan menjadi bangsa yang besar suatu saat kelak. Tetapi jangan juga fanatis, katanya Bante Jaya Medo. Fanatis adalah kesetiaan membabi buta yang akhirnya akan menimbulkan hooligans. Itu juga tidak baik. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya semoga saja pembicaraan kita bisa menimbulkan inspirasi atau pencerahan di saat ini, dan tentunya akan menambahkan wawasan yang lebih baik lagi bagi kita semua. Baik, untuk itu saya Satna Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda, dan kata kunci kita adalah mind it's not everything but everything is from mind. So
Minutes Your Mind. Kata akhir saya, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.